Panak bebinjat tuh, pasti kata-kata tuh kasar sekali. Bebinjat itu bibi bejat artinya. Salah satu tradisinya muncul kan dengan menikahkan dengan keris, salah satu itu. Terus semestinya ritus itu namanya mekalakan. Ada makalan-kalan. Makalan-kalan. Kalau yang mesaka kedewa makalo yang. Disponsori oleh tersedia dalam bentuk cicilan mingguan maupun bulanan. Panak bebinjat tuh, pasti kata-kata tuh kasar sekali. Bebinjat itu bibi bejat artinya. Artinya bebinjat itu berasal dari bibi benjat. Bibi bejat gitu, bebinjat. Artinya seorang perempuan yang hamil tapi tidak ada ayahnya. Anaknya itu disebut anak bebinjat. Singlah bapo kan. Walaupun proses sudah nikah. Proses mau nikah pasti lah bapo. Jadi gini kan ada nikah keris. Kan dia menikah. Artinya anak itu tidak pernah ada menikah, tidak pernah artinya dia hamil, nyen ngelah bapak. Bahkan anaknya wanita itu juga nggak tahu siapa ayahnya karena banyak penyumbangnya. Dia udah nabungin gitu. Ini ini bapak ini kan bisa saja. Sing ada proses ngantuk. Sekalipun dia satu orang, tapi dia tidak mengakui, akhirnya apapun nanti bentuknya, sepanjang dia itu hamil melahirkan sendiri tidak tanpa proses pernikahan, itu kan bibi bejat. Nah, anaknya itu pada anak babi, anak dari bibi bejat gitu artinya. Tapi beda kasus di rumahku sama ini ya. Seandainya ada seorang perempuan yang bilang dah pacaran, terus dia hamil dan si laki-laki ini dan keluarganya nggak mau mengakui. Itu kan bapaknya, bapak biologisnya kan udah ketahuan ya, tapi nggak mau dinikahi. Nggak mau. Sekarang kan kebijaksanaan dari bapak dari si anak itu. Bapak si perempuan yang Bapak si perempuan itu kalau sebenarnya biasanya salah satu tradisinya muncul kan dengan menikahkan dengan keris, salah satu itu. Terus semestinya itu solusi sesungguhnya. Terus kedua adalah mencari saudaranya siapa untuk dinikahkan. Dengan saudara dari pihak perempuan. Iya, saudara yang mau. Atau peras. Berarti ya kan sekarang kalau memang dia sudah mau dilahirkan peras jadi anak kan. Jadi anak itu sudah tidak bebinjat. Enggak, kan sudah ada yang mengakui. Anak ini walaupun sepanjang tidak lahir dari sebuah proses ritus itu bebinjat. Tapi begitu dia sekarang dia lahir sing ada bapak tidak mulai ada perkawinan dari lahir, tapi peras anak itu bukan lagi anak bebinjat. Jadi kalau bebinjat itu bisa Iya, status itu. Selalu ada solusi. Status kalau anak bebinjat itu anak sing lah status itu loh, karena bibi ini bejat ini. Bibi bejat, memena tidak melakukan ritus itu. Karena selama ini kan panak bebinjat ini ke panaan ini dihakimi itu, bukan raraman gitu. Oke, nice info. Jadi next kita akan bahas tentang proses. Kembali sedikit terang itu. Maka di dalam konteks tadi kita berbicara tentang cara nyuang berdasarkan sesando, ritusnya pun berdasarkan sesando. Khususnya di sesando mena artinya wangsa yang penguasa gitu. Itu ada yang namanya perkawinan itu prosesnya selalu berjalan mekalan-kalan atau disebut dengan Tanjung Planduk kan bagian dari ritus, tapi ritus itu namanya mekalakan. Ada mekalan-kalan. Mekalan-kalan. Kalau yang mesaka kedewa makalo yang, ini mesaka manusia. Makal. Ini mesakapan disebut. Mesakapan. Terus kedua, habis mesakapan pasti pewidiwedanan saskarayatnya. Saskarayatnya. Pewidiwedanan, menjaya-jayo prosesnya dan seterusnya. Ya namanya. Nah, di situ ada namanya pekerap kami bagi dalam tanda kutip otoritas.
apa sih pekerap kami, apa sih pawidiwedanan atau pejayan-jayan atau mesakapan. Itu ritus itu. Dan kalau di Sesana Patih dia misalnya makalan-kalan sampai pawidiwedanan atau mesaskarayatnya di situ. Nah, mesakapan ini dah ada ritus yang namanya yang di bawah nih. Tapi banyak sekarang mamangku lihat nak makalan-kalan tuh di atas meja padahal nak boleh. Kalan-kalan tuh harus di bawah tanah. Tapi banyak sekarang ngon balik itu sudah kita tuh ngomong keluar itu kalau udah balik berarti ngomong keluar. Ya. Saya harusnya karena ini ngomong pertiwi. Nah, di situ dah disebut dengan Tanjung Sampo, Nues, nebak tika dan kita bahas nanti. Terus dia danan pawidiwedanan nandas di bale wau keluar sehingga ke pertiwi keluar. Nah, khusus penguasa maro di Meranjan mekerap kami. Apa sih mekerap kami? Kita bahas beda lagi. Oke, siap. Terima Nah, kasih. itu terkait dengan ritus itu. Nah, sekarang yang badeh pasti kadiwedanan selesai. Nah, setelah selesai proses ini baru menjauman. Baru menjauman. Menjauman itu apa sih? Nanti kita bahas. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih mesakapan? Apa sih nak nganten itu? Apakah sama mesakapnya? Nah, nganten itu kan berbicara tentang netak bulu, ya, artinya hal yang berbeda itu. Ini kan gabuk ya nih, nak antara cara kan, ini yang ngerorod, nyani cenang nak ngerorod, ani cenak mesakap, ani cenak gitu. Oh ini pawiwahan, apa sih pawiwahan itu? Kalau pawiwahan itu pesta perkawinan dek, karena wiwaha ini adalah pesta perkawinan. Bukan kita berbicara pawiwahan itu adalah karena di zaman dulu kalau mengadakan pesta kan nak mampu, yang ragu nak dijabo kan maka sing tayan yang menyebut pawiwahan karena sing tayan ngai resepsi gitu. Yang jadi nak unyu ngidang ngai resepsi ngai undang ya pawiwahan. Karena diksinya harus tawang. Yo yen pawiwahan itu pesta perkawinan. Yen nak mesaka pang itu nak makalan-kalan gitu. Gitu. Yen nak nganten itu nanti adalah tentang nak netek bulu. Iya. Netek bulu. Netek bulu. Ngangon catur pari itu ngomong bulu. Keluarga niluh ngabo tika ngabo kasur ke rumah mani. Karena inilah pemarangan. Berarti kan gapuk nih sekarang. Berarti kalau itu belum dijalankan berarti unden nganten ada. Kenapa penting nganten? Karena itu sebagai modal. Makanya nganten pedang kenapa nak tua-tua maro nganten gitu. Karena ini mempersiapkan untuk mang modal panak mani sakit yo sakit dia kel ngarangan mani-manian sing ngerob so dia ngerob manian ne pulu bang neneng ne ada pulu wa ngai pohon di dian gitu. Ngerob do Pak? Ngerob duduknya ada besek jak. Oh. Besek dapur ni ngerob dan. Aja ngerob. Yang nago ngarangan yang duduk di apa bang dek yang duduk ngarang. Maka inilah kita makanya ngal berdua maro nganten panak ke nggak ya kalau ngarangin. Ya kok besak kapan gitu lah. Besak kapan? Kalau seandainya dia si orang tua ini belum bisa ritual nganten, berarti kan sing mang modal panak. Iya, juga belum Itu nganten ada. Jadi nganten tuh masih nutup bulu tuh nganten tuh. Tapi kan ada banyak sekarang sudah mulai orang di PWD Wedanan itulah cepok no barang misi nganten. Kan tinggal itu menbawa misi bulu, ada tikah di itu ada kasur tikah di Wedanan no nganten. Barang nih pang depok malung. bulu, kasur sama Nah, itu. Ini Bali kan ada masih Banten gitu kayak. Edan Banten itu. Dan Di itu pada saat itu cepok diun nak jani nenek nang pang cepok nenek nang lang gini
sing bendan lah kalau berdua-dua. Dan niki disclaimer ini tidak berlaku di seluruh tempat di Bali ya. Gitu. Kan kembali kepada konteks tadi. Kalau kita berbicara Simo Dresto, Bali mula sing ada ngerorot kene wae, sing ada. Oh, cara setia perangkat di Bali Mekan. Di Bali Mekan metimpal jukut urap baja nasi jagung. Ada Bali di desa ada Bali kembar gitu. Itu mesakapan, nah itu mesakapan cuman melawar urap aja nasi jagung munte gen beperagat setelah itu mulai selesai. Nah, kita kan sekarang berinteraksi dengan antar desa, antar kabupaten, antar dresdo, antar gitu. Ini kesepakatan. Nah, inilah klien-klien adat itu sering sebelum kita land dresdo Simo terjadi sebuah diskusi. Nah, terjadilah perkembangan budaya di dalam konteks aplikasi-aplikasi pernikahan itu. Maka sekarang dengan rumitnya itu, maka sekarang nak Bali lebih menekankan kepada aspek hukum negara. Hukum negara ngono membypass semua ini. Dresto itu jadi kalau memang dresto nu kuat ini, kebanyakan dresto itu tujuannya untuk menjaga orang anak-anaknya biar tidak ambil keluar. Kalau itu sekarang kukuh nenek sing ini kita sudah artinya kita di Bali sudah bersepakat open terhadap perkembangan zaman, open terhadap dresdo masuk dan seterusnya, sehingga ini esensinya mesti terjaga. Karena gini situasional politik yang harus kita, makanya sekarang hukum negara jadi lebih ditekankan di situ. Sehingga klien dinasnya surat menyurat apa cacat jiwanya antara keluar masuk dari desa itu lebih banyak, sehingga akte itu lebih banyak, itu lebih kuat, artinya lebih aspek itu lebih sehingga banyak ritual ini hanya tanpa makna jadinya gitu. Tanpa makna, sehingga ini diambil. Dan hal yang paling krusial nanti kita diskusinya nanti pada saat esensi dari Majaum. Kenapa Majaum? Dan kenapa sekarang banyak sekali kita bedah case ya. Begitu baru datang kita sudah bicara Pruso Perdana, kapan dia menjadi Pruso Perdana? Bahasanya kapan, resensi pewarangnya apa. Nah, case-case masalah itu nanti kita diskusi pada saat membahas Majauman nanti. Di situ lagi ada kan yang tipat bantal pas barengan dengan nyuang atau pada pikul kan Dalam satu ada kasus itu juga banyak. Apa ini kok mesti tipat bantal kan? Karena sekarang kan yang sekarang Majauman itu bandal itu kan tidak dipaham sebagai aspek yang sangat penting sekali di dalam pernikahan ini. Oke, Majauman kita tahan dulu ya, kita tahan dulu. Oke, next. Karena kan dari tadi cara nyuang di saat terus ritus pernikahannya dan Majaum tiga tahap ini yang nah sesuai dengan etika-etika ini. Nah perkembangan zaman, case-nya muncul, nah kita bedah case, nggak apa-apa sekali-sekali bedah case. Oke, siap.